Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan kembali untuk hadir di majelis yang mulia ini, Raudhatam min Riyadhil Jannah. Jadi majelis ini disifati oleh baginda Rasulullah termasuk taman daripada taman-tamannya surga. Nah, kita nggak usah piknik kemana-mana, cukup hadir. Ini sudah piknik, sudah rekreasi. Bahkan rekreasinya rekreasi surga. Kita di taman surga yang sepoi-sepoi, yang nikmat luar biasa, yang dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita dan insya Allah kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Raudhatan min Riyadhil Jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Kalau kita piknik kita harus mengeluarkan uang, ya bensinnya, ya mobilnya, ya makannya, ya oleh-olehnya. Tapi kita cukup hadir di majelis ilmu, majelis yang dimana kita belajar tentang hukum-hukumnya Allah, tentang syariat-syariatnya Allah, tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah, contoh-contoh teladan dari baginda Rasulullah SAW. Ini sudah sajian yang luar biasa. Ini sudah piknik rekreasi yang luar biasa. Di samping tadi kita sudah piknik, sudah rekreasi dengan as-shalah. As-shalah itu kata Rasulullah SAW adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya langsung datang, langsung dihadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, kemudian berhadapan langsung dengan Allah. Tapi bagi orang yang beriman, cukup kita melaksanakan sholat, mengambil wudhu, menghadap kiblat, kemudian tangan kita diangkat sambil mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu sudah rekreasi, sudah mi'raj, sudah kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat kemudian membayangkan bahwasanya kita ini lagi mi'raj. Bayangannya seperti Nabi dulu mi'raj, Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit 7. Ini kita kalau membayangkan itu, insya Allah sholat kita itu bisa bancelang, khusyuk, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nate mbayangke mboten Bu? Dereng. Dereng nate mbayangke bahwa kita itu lagi mi'raj, perjalanan suci, perjalanan agung menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setiap sholat harusnya kita punya gambaran. Jadi gambarannya kalau Nabi itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik, ya kita bayangkan ya Allah,
Yang sudah pernah ke Mekah bayangkan Ka'bah, bayangkan Mekah. Yang sudah pernah tindak ke Palestina bayangkan di sana ada Masjidil Aqsa. Kemudian kita mi'raj, hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat. Itu insya Allah tambah khusyuknya. Fatihahnya tambah khusyuk, rukuknya tambah khusyuk, sujudnya tambah khusyuk. Karena apa? Karena kita merasa hadir, merasa kita itu mi'raj di hadapan Allah. Dan pasti kalau kita punya gambaran semacam itu, hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tenang ini adalah asyifa, obat. Jadi kalau kita itu misalnya sedang gelisah, gundah gulana, banyak masalah di hidup kita, banyak masalah di keluarga kita, banyak masalah di sekitar kita. Kalau kita itu tenang menghadapinya dengan sholat tadi, dengan latihan sholat tadi, insya Allah itu semuanya jadi obat. Kalau kita lagi sakit misalnya, kita sholat dengan kesadaran tadi, kita mi'raj di hadapan Allah. Apalagi kalau sujudnya kemudian dilamakan, bermesraan dengan Allah, kita nikmati jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Rasa hadirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimbulkan tenang, maka Allah turunkan obat terhadap penyakit kita, terhadap kegundahan kita, terhadap kegelisahan kita. Nah, insya Allah orang-orang yang senantiasa sholatnya khusyuk itu menjadi penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Tapi sholat yang tadi, sholat yang betul-betul maknai, sholat yang betul-betul kita hadir di hadapan Allah, khudu' di hadapan Allah. Insya Allah menjadi obat terapi kita terhadap apapun masalah kita. Masalah sakit, masalah hati, masalah sosial, insya Allah itu menjadi penawar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Yasin. Kemarin sudah disampaikan ayat yang ke 71, 72 dan 73. Jadi Allah memperlihatkan ayat-ayatnya yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan, menciptakan binatang-binatang ternak yang semuanya itu untuk manusia. Disebutkan oleh Allah dalam kajian yang kemarin, walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Walahum, dan bagi mereka fiha, yaitu apa-apa yang ada dalam penciptaan Allah yang berupa hewan atau binatang ternak, manafi'un, semuanya itu ada manfaatnya. Ya, manfaat untuk dikonsumsi, manfaat untuk diminum susunya, dan juga manfaat untuk ibadah. Manfaat ibadah ya seperti kemarin telah sampaikan, ibadah-ibadah kita itu banyak yang medianya itu binatang ternak, seperti kurban, membayar dam, kemudian akikah. Itu manafi'. Di antara manafi'nya atau manfaatnya Allah menciptakan binatang-binatang ternak. Wa masyarib, dan juga dari binatang ternak itu kita bisa minum minuman. Dari susunya, sapi kemudian diperah ada susunya, onta diperah ada susunya, kambing diperah ada susunya, diminum kita, bisa menyegarkan kita. Kemudian kita diingatkan, afala yashkurun, apakah kalian ketika telah ditampakkan oleh Allah, ketika diberikan oleh Allah semuanya itu, apa enggak terima kasih, apa enggak syukur? Maka di antara bentuk syukurnya kita terus ngaji, kita terus belajar, kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita digolongkan min jumlatis syakirin, termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur. Insya Allah ini kita semua yang hadir ini termasuk ahli syukur.
ahli orang yang berterima terima kasih. Kata Allah, orang yang syukur dalam keadaan apapun itu hadiahnya luar biasa. Banallahu lahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen boten, Bu? Insyaallah kita ini sudah ada persiapan rumah di surga. Sebabnya apa? Sebab saged noto ati, bisa menata hati kita untuk bersyukur. Apapun yang menimpa kita, apapun yang ada terhadap kita, kita syukuri biqauli alhamdulillah. Nah, itu hadiahnya rumah, hadiahnya istana di surga. Meskipun kita dalam keadaan sempit ekonomi, sempit hati, ataupun kita sedang diberikan ujian sakit, ujian apapun, kemudian kok kita masih bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa merasakan enaknya makan daging. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa merasakan nikmatnya minum susu. Itu nikmat yang luar biasa, sebab tidak semua orang dikasih nikmat. Mungkin bisa beli, mungkin bisa masak dengan enak, tapi tidak semua bisa merasakan enaknya daging, enaknya makanan, minuman yang segar, enggak semuanya. Maka sekali lagi biqauli alhamdulillah. Nah, itu diantara ayat kemarin yang kita bahas. Kemudian Allah sampaikan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Allah sampaikan ada fakta di lapangan ketika semuanya sudah diberikan oleh Allah nikmat, diberikan Allah kecukupan, ternyata masih ada orang-orang yang gak mau terima kasih, bahkan gak mau menyembah Allah. Ini kan kebangetan. Sudah dikasih semuanya, disuruh nyembah Allah saja tidak mau, bahkan nyembahnya selain Allah. Padahal yang mereka sembah, yang mereka bikin, kemudian mereka asumsikan sebagai Tuhan, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan apa-apa. Kok yuk masih disembah? Nah, ini Allah bukakan gambarannya tadi. Allah sudah ngasih semuanya, ternyata masih saja orang yang salah paham terhadap Allah. Disuruh nyembah nggak mau, malah nyembahnya yang lain. Maka disampaikan wattakhadhu, mereka mengambil min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala alihatan sebagai sesembahan-sesembahan. Jadi dulu zaman sebelum Islam itu banyak sekali mereka buat sesembahan-sesembahan. Ada patung yang namanya Latta, ada patung yang namanya Uzza, ada patung yang namanya Hubal, dan lain sebagainya. Bahkan jumlahnya lebih daripada 350 patung. Artinya 350 Tuhan. Jadi Tuhannya banyak, dan itu di sekeliling Ka'bah muter, dan sepanjang Mas'a itu tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi sekitar situ itu berjejer patung-patung. Di sekeliling Ka'bah juga patung-patung. Jadi mereka sudah dikasih semuanya, tapi kenal Allah saja tidak. Suruh menyembah Allah saja malah bikin patung disembah sendiri. Padahal patung ya yang bikin sendiri. Kalau tangannya potol ya disambung sendiri, kalau kotor ya dibersihkan sendiri. Kok ya disembah? Kan ya kebangetan. Makanya Allah kasih gambaran wattakhadhu. Ini loh, ternyata ada orang yang mengambil min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, alihah, Tuhan-Tuhan. Padahal sudah cetha welo-welo bahwa semuanya ini adalah yang menciptakan Allah. Jadi Allah sudah sampaikan bahwa sifatnya Allah itu az-zahir dan al-batin. Az-zahir itu zat yang maha tampak, zat yang maha nyata, cetha welo-welo. Kok sampai nggak kenal?
Kok sampai enggak tahu tentang Allah, zat yang maha. Ini kan kebangetan. Wong cetha jelas sekali kok sampai cari-cari Tuhan yang memang bukan Tuhan. Kok sampai bikin-bikin Tuhan yang memang bukan Tuhan. Bahkan disembah, bahkan dimintai tolong. Nah, ini kan sudah keblinger, sudah salah. Betul-betul ini sesuatu yang tidak benar. Maka diluruskan oleh Allah. Jangan sampai kita sudah dikasih semuanya masih salah dalam mengidentifikasi Allah. Makanya kita jangan sampai keliru terhadap Allah. Wong Allah sendiri itu sudah mengenalkan diri kepada kita. Beda di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mencari Tuhan saja itu sempat eksperimen. Eksperimen itu ya coba-coba. Di dalam Quran eksperimennya Nabiullah Ibrahim itu kan diterangkan. Nabiullah Ibrahim itu pernah menganggap rembulan itu Tuhan. Karena cahayanya yang indah, yang cantik, yang bisa menerangi alam ketika malam, dianggap sebagai Tuhan. Oh, ini Tuhan ini lagi muncul. Ternyata setelah itu kok Tuhan tenggelam ketika siang. Muncul yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Kemudian berpikir, oh ini lebih besar lagi, bahkan cahayanya lebih terang. Nah, berarti ini Tuhannya. Ternyata salah juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih wahyu kepada Nabiullah Ibrahim bahwa Tuhan yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untungnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak usah eksperimen. Kalau eksperimen kemungkinan salahnya itu besar. Tapi dengan kita mengikuti Rasulullah, Allah sudah mengenalkan sendiri. Makanya para filosof itu seperti yang dinukil di dalam kitab tafsirnya Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya tidak semuanya subjek itu mencari objek. Kadang-kadang objek itu mengenalkan diri kepada subjek. Artinya kita tidak semestinya atau tidak harus mencari objek, mencari Tuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah mengenalkan diri kepada kita. Makanya kita bersyukur, enggak usah repot-repot karena Allah sudah mengenalkan kepada kita, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah Tuhan kita yaitu Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal, yang tidak berbilang, yang tidak mustarok. Mustarok itu bersekutu, tidak. Tuhan itu tunggal, tidak bersekutu dengan apapun. Tidak seperti logikanya orang-orang sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu satu, itu ditertawakan. Mat wong Tuhan yang banyak saja masalahnya kita belum selesai, apalagi Tuhan satu. Dikira kalau masalahnya banyak, Tuhannya harus banyak. Seperti menterinya masalahnya banyak, menterinya banyak. Nah, Tuhan itu kan semuanya adalah di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak butuh mustarok, tidak butuh sekutu. Makanya kemudian Allah mengenalkan diri, qul huwallahu ahad, Allahus shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu detail diterangkan siapa Allah itu. Allah yang esa, Allah yang tempat gantungannya kita, tempat berharapnya kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebab kalau beranak ya repot, karena pasti keturunannya akan berantai ke bawah. Kalau diperanakan juga repot, berarti ada mbah-mbahnya yang dulu. Makanya Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sepadan, yang semisal, satu pun enggak ada. Jadi betul-betul esa, betul-betul tunggal. Ini sifatnya Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu zat yang hayyu,
yang maha hidup, nggak pernah mati. Nah, kalau ada Tuhan seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan kok mati, ya berarti bukan Tuhan. Ada benda yang mati yang nggak bisa melakukan apa-apa kok disembah, berarti bukan Tuhan. Nah, Allah mensifati Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Itulah Allah. Jadi kalau kita bertuhan Allah itu sudah harusnya bangga sekali, karena Tuhannya super. Tuhannya tidak mati, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Karena kalau butuh makan berarti butuh makhluk, butuh sesuatu yang sepele, butuh sesuatu yang tidak punya akal. Kalau minum juga demikian, berarti Tuhan itu butuh sesuatu yang remeh, sesuatu yang rendah. Kalau Tuhan tidur itu juga sesuatu yang jelek. Sebab bagaimanapun cantiknya, gantengnya seorang, kalau sudah tidur ya pasti ngowo. Kalau ngowo pasti jelek. Dan Tuhan itu nggak mungkin disifati dengan sifat yang jelek. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang maha super, yang maha luar biasa, yang maha semuanya, dan juga yang mencukupi kebutuhan kita saja, masih ada orang yang tidak mau menyembah. Wattakhadhu min dunillahi alihatal la'allahum yungsurun. Jadi mereka mengambil selain Allah itu supaya mereka mendapatkan pertolongan. Jadi dianggapnya kalau sudah membuat satu patung dari misalnya siapapun, orang-orang yang hebat, kemudian mereka mintai, dianggapnya bisa menolong. Nah, dulu kan banyak, misalnya orang-orang yang berjasa di hidupnya, kemudian setelah meninggal dibikin patung. Nah, seolah ketika sudah meninggal dibikin patung masih bisa menolongnya. Nah, ini satu anggapan yang salah, satu anggapan yang keliru. Wong orang masih hidup saja nggak bisa menolong kecuali itu irodah kehendaknya Allah. Dokter saja yang punya ilmu kedokteran bisa mendiagnosa tentang penyakit saja tidak bisa menyembuhkan kecuali itu irodahnya Allah. Bengkel yang luar biasa juga nggak bisa membetulkan peralatan kita, nggak bisa membetulkan mobil kita, kendaraan kita, kecuali irodahnya Allah. Jadi semuanya ini nggak bisa kecuali pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita jangan masuk ke dalam kelompok yang di ayat ini. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Apapun, kita nggak boleh menuhankan makhluk supaya kita mendapatkan pertolongan. Nah, ini jauh. Kita jauhkan anggapan. Apapun, apakah dokter, apakah tabib, apakah orang hebat, apakah semuanya, bahwasanya kita tidak boleh meminta pertolongan terhadap makhluk. Kalaupun kita minta pertolongan kepada makhluk, itu karena memang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena Allah sampaikan bahwasanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam bentuk takwa dan kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi tolong menolong boleh, bahkan diharuskan sebagai bentuk ikhtiar. Dokter menolong pasien, ada bengkel menolong orang yang mungkin bannya bocor, mobilnya rusak, kendaraannya rusak. Tukang juga menolong membuatkan bangunan rumah kita, madrasah kita, masjid kita, itu saling tolong menolong. Tetapi yakinilah bahwa tolong menolongnya kita antar makhluk itu tidak ada artinya kalau tidak ada irodahnya Allah. Kalau tidak ada kehendaknya Allah. Maka yang patut kita tanamkan di dalam hati kita itu ketika
kita saling tolong menolong. Ketika kita menolong ataupun ketika kita ditolong, itu yang ditanamkan di dalam hati kita itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Meskipun pertolongannya itu medianya melalui orang lain. Melalui dokter ketika kita sakit, melalui bengkel ketika kendaraan kita itu rusak dan lain sebagainya. Tapi harus dikembalikan. Ini pertolongannya adalah pertolongannya Allah. Sebab kalau enggak pertolongannya Allah, ketika mobil kita rusak dilalah bengkelnya tutup. Enggak bisa diperbaiki. Kita muter-muter ban bocor kita dilalah enggak ada yang buka. Itu kalau irodahnya Allah enggak diberikan kepada kita. Tapi kalau irodahnya Allah diberikan kepada kita, meskipun kita perjalanan jauh, dilalah mobilnya macet, kok tahu-tahu di depannya ada bengkel. Itu namanya irodahnya Allah. Jadi irodahnya Allah itu berbarengan dengan ikhtiarnya kita. Jadi sekali lagi, saling tolong menolong itu wajib karena Allah memerintahkan ikhtiar, usaha kita. Tetapi harus ditanamkan bahwasanya semua pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita bermohon dari kelompok yang disebutkan di dalam ayat wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsalun. Kemudian ayat berikutnya la yastati'una nasrahum, la yastati'una. Mereka sesembahan-sesembahan yang mereka bikin itu tidak punya daya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nasrohum untuk menolong mereka, wahum dan mereka, lahum terhadap patung-patung yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Jundum, bahkan mereka menjadi tentara atau menjadi orang yang menjaganya, ya kan? Mereka punya patung. Nah, patung ketika kotor yang membersihkan siapa? Ya mereka sendiri. Ketika tangannya potol yang nyambung siapa? Ya mereka sendiri. Ketika patungnya sedang bahaya, mereka jadi jundun, tentara yang menjaganya. Lowong dibuat sendiri, kalau kotor dibersihkan sendiri, kalau potolnya disambung sendiri, kalau patungnya ada bahaya, mereka menjaganya sendiri. Terus apa-apaan ini kata Allah. Jadi mereka buat Tuhan sendiri, tetapi semuanya itu la yastati'una nasrahum. Mereka tidak bisa menolong. Patung-patung itu nggak bisa menolong. Bahkan mereka yang menolong patung. Mereka yang menjaga patung. Muhdorun untuk menjaganya. Jadi mereka jadi tentaranya patung justru. Jadi penjaganya patung. Bukan patungnya yang menolong mereka. Bukan patungnya yang memberikan rezeki mereka. Bukan patungnya yang memberikan sehat mereka. Tapi justru mereka yang menjaga patung. Nah, ini sudah keblinger logika yang sangat salah. Tuhan yang asli nggak disembah, tapi justru mencari Tuhan, membuat Tuhan, kemudian mereka sembah sendiri. Sekali lagi ini faktanya ada. Meskipun Allah sudah jelaskan, berikan nikmat yang luar biasa, kemudian tampakkan tentang kekuasaannya Allah, itu pun masih saja ada orang yang salah paham. Masih ada orang yang nggak kenal Tuhan. Masih ada orang yang meminta kepada selain Tuhan. Fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yazunka qauluhum. Maka Allah kemudian memberikan satu hiburan, kabar gembira kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Tuhan yang sejati.
Tapi faktanya masih banyak orang yang seperti itu. Allah ngerem-ngeremi, Allah ngasih hiburan kepada Rasulullah SAW. Fala yazunka, nggak usah sedih Nabi Muhammad. Engkau dakwah ya dakwah saja. Masalah ada orang yang ikut, alhamdulillah. Ada orang yang percaya, alhamdulillah. Tapi kalau masih ada orang yang nggak percaya, masih ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka, enggak usah sedih. Enggak usah sedih. Jadi ketika kita dakwah pun sama. Misalnya kita ajak orang, yang diajak enggak mau, yang diajak menolak, ya enggak usah sedih kita. Memang tugasnya kita itu menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi tugasnya kita hanya menyampaikan. Kalau sudah disampaikan kok nggak mau ngikut, ya sudah, itu bukan urusannya kita. Jadi nggak usah sedih, nggak usah merasa kecil hati. Nabi Muhammad saja dihibur oleh Allah. Fala yahzunka qauluhum. Fala yahzunka, maka janganlah sedih qauluhum, atas ucapan mereka, atas penolakan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lun. Karena sesungguhnya kami, kata Allah, na'lamu, lebih mengetahui, yusirruna, yang dirahasiakan oleh mereka, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang ditampakkan oleh mereka, yang secara terang-terangan mereka. Jadi Allah saja yang zat yang maha, ketika tidak disembah, ketika disekutukan saja Allah enggak marah. Artinya Allah ya maha tahu. Bahkan ngasih makan mereka, kasih rahmat kepada mereka. Mereka juga dicukupi di dunia ini. Padahal mereka membangkang, tapi Allah yang maha tahu masih mencukupi mereka. Bahkan kadang-kadang non muslim itu lebih kaya dari kita, lebih maju dari kita dalam pandangan mata kita. Jadi seolah-olah orang non muslim lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita. Ini di dunia. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Jadi Allah ngerem-ngeremi Nabi Muhammad, engkau tugasnya dakwah. Masalah mereka mau ikut atau enggak itu bukan urusannya Nabi Muhammad, tapi hidayah adalah urusannya Allah. Min amri Rabbi, itu urusannya Allah. Jadi Allah Tuhan saja yang menciptakan, yang memberi makan, yang memberi rizki. Ketika disekutukan saja, tetap Allah rahmannya enggak putus kepada mereka. Makanya Allah itu kan punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Fatihah, dalam Bismillah itu kita senantiasa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya sifat Rahman. Rahmannya Allah di dalam tafsir itu disebutkan semua makhluknya Allah, termasuk manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Semuanya mendapatkan bagian rahmatnya Allah di dunia ini. Yang rahmannya Allah itu sifatnya hanya 1% di dunia. Itu saja kita bisa menikmatinya luar biasa. Apalagi rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu khusus khosatan lil akhirah. Khusus untuk di akhirat. Yang jumlahnya 99%. Nah, sudah khusus di akhirat, jumlahnya lebih banyak 99%. Ini gambarannya kira-kira nikmatnya luar biasa. Jadi nggak bisa terbayangkan. Wong yang 1% dibagi dengan semua makhluknya saja, kita sudah merasakan nikmatnya, rahmannya Allah. Apalagi rahim. Maka sekali lagi kita nggak usah sedih. Dan Nabi Muhammad pun dihibur ketika dakwah kemudian banyak penolakan. Dakwah kemudian diusir dari tanah kelahirannya, bahkan dilempari batu, bahkan diboikot, mau dibunuh. Itu saja Nabi Muhammad diberikan kegembiraan, diberikan kabar gembira oleh Allah. Fala yahzunka
qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Gak usah sedih Nabi Muhammad, biasa saja. Jadi dakwah ya dakwah. Kalau misalnya masih ada orang yang menolak ya biarkan. Itu urusannya Allah. Hidayah urusannya Allah. Jadi kalau kita misalnya dakwah, kita ngajak seseorang ya, yang kita ngajak misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, itu urusannya Allah. Maka insya Allah kalau kita letakkan itu dengan proporsinya, insya Allah kita legowo, kita ikhlas, kita menerima apa yang menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dulu sampai ayat yang ke-76. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Ustaz terkait dengan bahwa Allah itu sudah jelas ya, memberikan pertolongan, kemudian kok masih ada yang mencari Tuhan selain Allah sebagai tempat pertolongan. Mungkin dari dulu sampai sekarang pun juga masih ada terus kan, cuman bentuknya mungkin yang berbeda karena kalau seseorang itu kan ingin tercukupi kebutuhannya dan berpikirnya adalah jangka pendek. Dalam artian jangka pendek kaitannya dengan untuk kebutuhan itu misalnya Allah sudah menjamin ya, tetapi sisi lain Tuhannya itu kan bisa juga karena terancam ekonominya ya, terancam jabatannya dan sebagainya, sehingga dia berpikirnya jangka pendek. Itu kan masih lama. Kalau sekarang bukan yang mendesak kan gitu. Ini kan berarti akal-akal manusia yang dikedepankan. Akal-akal dalam artian berpikirnya jangka pendek ya. Ini pendapat aja dengan kondisi yang saat ini atau kondisi pada waktu dulu itu, karena kalau ikut Nabi Muhammad mungkin takut dengan Abu Jahal katakan seperti yang bisa memberikan kehidupannya mungkin dalam hal sosial ekonomi pada waktu itu ya. Kalau sekarang pun bisa juga karena juga seperti itu tapi bentuknya yang berbeda kan, jadi seperti itu. Kemudian ada juga dalam satu kisah saya kisahnya itu dari mana tapi ada juga cerita aja bahwa seseorang itu di laut ya, tadi itu dalam kondisi dia itu terputar-panting di laut ya, kemudian minta tolong kepada Allah untuk didatangkan pertolongan ya, kemudian berdoa untuk minta tolong kan. Kemudian suatu saat itu ada yang mau menolong di situ ya, tapi dia tidak ikut juga karena yakin pada Allah yang akan menolong kan. Sampai berapa kali akhirnya dia tenggelam kan. Dari kisah itu berarti kan dia nggak yakin bahwa Allah itu kan menolong itu kan lewat makhluknya ini. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan, sehingga di situ dalam titik-titik tertentu kan bahwa Allah itu menolong itu ya lewat dokter, lewat siapapun yang seperti tadi ada ban bocor di suatu tempat, bahwa Allah juga ingin memberikan rezeki lewat ban bocor di situ dan kepada tukang tambal ban dan sebagainya. Itu kan pemikiran seperti kan sering tidak terpahami. Allah sendiri belum memberikan berkah lewat itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Memang di dalam Quran itu kan ada ayat-ayat syariat, ada ayat-ayat hakikat. Ayat-ayat syariat itu ya seperti tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Tolong menolong
antar kita, antar makhluk itu syariatnya. Jadi wasilahnya, ikhtiarinya itu ya kita saling tolong menolong. Suami menolong istri, istri menolong suami, orang tua nolong anak, anak nolong orang tua, tetangga saling menolong, keluarga saling menolong. Ini ikhtiari, bentuk ikhtiari. Tetapi tidak boleh berhenti dalam pemahaman itu. Dalam hati kita tetap bahwa semua pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga sehebat apapun itu ya tetap nggak bisa menolong kecuali itu ada irodahnya Allah. Dilalah kita pas butuh keluarga pas di luar kota misalnya. Kita lagi pas butuh suami kita atau istri kita lagi di luar kota, nggak bisa menolong kita. Nah ini berarti irodahnya Allah belum datang. Kita pas lagi sakit mau berobat, dilalah dokternya juga nggak datang, atau dokternya di luar kota. Nah ini kan berarti pertolongannya Allah belum datang. Jadi dalam kita berta'awun atau saling tolong menolong, jangan berhenti di tataran syariat tolong menolong antar makhluk. Tapi yakinilah ketika kita mendapat pertolongan, ya Allah, ini pertolonganmu lewat dokter. Ini pertolonganmu lewat tadi bengkel. Ini pertolonganmu lewat warung. Ketika kita lapar, datang ke warung, kemudian ada makanan, kita makan jadi sehat, jadi kuat. Nah ini syariatnya. Jadi nggak bisa juga kita hanya bermodalkan atau berlandaskan pada hakikat. Yang penting pokoknya kalau Allah mentakdirkan sehat ya sehat, tanpa ikhtiar. Ini juga disalahkan Allah, karena ikhtiari itu bentuk perintahnya Allah. Jadi kalau sakit kemudian kalau Allah ngasih sembuh ya sembuh. Itu namanya bukan ikhtiar, tetapi itu sudah putus asa. Meskipun lisannya itu gantung ke sama Gusti Allah. Tapi kalau enggak ikhtiar ya sama saja. Ya minimal ikhtiarnya kemudian misalnya berzikir yang banyak. Itu juga syifa. Membaca Quran itu juga syifa. Atau kita ambil air putih, bacakan basmalah, bacakan Fatihah, itu ikhtiar, wajibnya itu. Jadi ikhtiarnya itu yang menjadi wajib, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengasih sesuatu itu kecuali itu ada perantaranya. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Al-Quran melalui media, melalui perantara? Karena di antara sirriyahnya itu supaya kita belajar bahwa sesuatu itu enggak langsung gelondong dari Allah, enggak. Meskipun Allah mampu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung, bahkan bisa menurunkan gelondongan langsung, satu Quran gelondong diturunkan kepada Nabi Muhammad, mampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Allah memilih melalui malaikat Jibril? Bahkan diturunkannya juga berangsur-angsur. Jadi tidak gelondongan tapi berangsur-angsur. Apa sirriyahnya? Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam mengelola apapun masalah kita itu pasti solusinya melalui perantara. Sakit ya melalui dokter, berobat, kita cari obat. Bahkan dulu Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah ketika dia sakit, kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala ilham atau wahyu untuk ngambil satu daun tertentu. Kemudian karena ini pertolongan Allah, daun tertentu kemudian dimakan, dikunyah. Alhamdulillah sehat. Dalam waktu berikutnya sakit lagi, tapi langsung ambil daunnya, nggak minta Allah dulu. Dikiranya kalau daun itu bisa menyembuhkan, karena Allah sendiri yang merintahkan ini ambil daun ini, insya Allah sembuh. Pertama karena mintanya sama Allah, ya dikasih sembuh melalui media daun.
Tapi ketika sakit yang kedua, ambil daun dulu, nggak minta sama Allah. Loh, kau sudah makan beberapa daun kok nggak sembuh? Kemudian diwelehke sama Allah. Lah kemarin kamu minta sama aku, tak kasih perantara lewat daun. Nah sekarang kamu ambil langsung daun. Lah daun nggak bisa apa-apa. Wong kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga dengan kita. Kita misalnya ditakdir oleh Allah sakit. Kemudian Allah perintahkan kita untuk dokter. Ya mungkin pas kita sebelumnya sudah minta Allah, ya Allah datangkanlah kesembuhan, berikan kesembuhan kepadaku. Datang kemudian ke dokter. Nah, ini Allah kasih kesembuhan. Kemudian kita sakit berikutnya, ujuk-ujuk datang ke dokter. Nggak minta dulu sama yang memberikan sembuh. Ya boleh jadi kita ketika datang yang kedua kali langsung ke dokter, gambarannya kemarin saja sembuh. Kemarin saja sembuh. Padahal sembuhnya itu diawali dari minta dulu sama Allah, kemudian baru datang ke dokter. Nah, dikasih kesembuhan. Yang kedua langsung ujuk-ujuk datang ke apotek beli obat, datang ke dokter. Ya kalau Allah pas memberikan iradah Allah untuk sembuh. Makanya sekali lagi bahwasanya di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya ikhtiari, ayat-ayat syariat, dan juga ada ayat-ayat hakikat. Ketika kita dalam syariat, dalam proses, dalam ikhtiar, jangan lupakan bahwasanya semua yang menggerakkan, semua yang memberikan kesembuhan, semua yang memberikan solusi pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya jangan berhenti di syariatnya, di ayat-ayat yang ikhtiari, tapi kita harus kembalikan pada ayat hakikat. Semua pertolongan itu adalah milik Allah. Nah, kalau sudah demikian itu sudah betul. Jadi syariatnya ya dilalui, kemudian kita kembalikan semuanya hakikatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Sampun nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.